Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu Guru. Untuk mengawali pembelajaran hari ini kita berdoa. Silahkan ya, tadi yang pertama kali masuk ke Google Meet, Dek Leli ya. Silahkan pimpin doanya, Dek Leli. Teman-teman, ayo berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sudah, Bu? Ya, siap belajar. Nah, tadi pagi kan Ibu sudah kirimkan ya beberapa file. Yang pertama ada pembagian kelompok, kemudian Ibu sudah bagikan LKPD, lalu bahan ajar berbentuk snippet. Nah, nanti kalian juga Ibu minta untuk membaca ya, bacaan apapun selain pelajaran hari ini untuk apa? Untuk menambah informasi baru bagi adik-adik. Nah, untuk kegiatan literasi. Ya, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Semua ya, alhamdulillah. Coba nyalakan dulu webcamnya, Ibu pengen lihat nih. Absennya, siapa yang belum hadir di web meeting? Oke, sudah hadir semua ya? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Kita mulai pelajarannya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 7, peristiwa kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan. Kelima, tapi sebelum kita belajar, biar semangat, kita bernyanyi dulu. Nah, nyanyinya juga harus semangat. Lagu Maju Tak Gentar. Nah, kita bernyanyi bersama ya. Terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Maju tak gentar, bisa kita diserang. Udah semangat semuanya? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Ya, karena sudah semangat juga, Ibu mau tahu nih, minggu lalu kita kan sudah belajar mengenai tempo lagu. Masih ingat nggak tempo lagu? Nah, pada lagu Maju Tak Gentar, apakah tempo lagu Maju Tak Gentar? Ada yang masih ingat? Lagu Maju Tak Gentar, temponya apa ya? Lagu cepat, Bu. Cepat, iya, Bu. Ya, tetap temponya pintar. Nah, ketika Ibu juga mau tanya nih, coba sama Mbak Aziza. Ketika Dek Azizah itu menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, apakah yang Dek Azizah rasakan saat menyanyikan lagu tersebut? Semangat sih, Bu. Semangat. Semangatnya karena apa? Semangatnya karena nadanya itu nadanya semangat ya. Iya, nadanya semangat. Terus cepat, Bu. Harus semangat seperti dalam lagu Maju Tak Gentar, kan Maju Tak Gentar itu mengingatkan kembali ya pada jasa para pahlawan yang telah berjuang, harus maju, harus tidak boleh gentar ya. Nah, seperti para pejuang kemerdekaan, kita harus selalu semangat untuk mencapai tujuan kita. Nah, tujuan pembelajaran nih, berbicara mengenai tujuan, hari ini kita akan belajar tentang apa saja. Nah, tujuan yang akan dicapai nomor 1, melalui kegiatan mengamati gambar tentang pola lantai pada PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis pola lantai dalam kreasi tari daerah dengan benar. Nomor 2, melalui kegiatan praktik menari tentang tari kreasi daerah, peserta didik dapat mengkombinasikan pola lantai pada gerak tari kreasi daerah dengan lagu Maju Tak Gentar. Nah, jadi nanti kalian mengkombinasikan lagu Maju Tak Gentar dengan pola lantai tari kreasi daerah. Kemudian kalian juga akan melakukan praktik menari. Lalu pada teks perjuangan melawan penjajah, nah, nanti kalian akan belajar menyimpulkan informasi penting pada teks narasi
sejarah. Yang nomor 5, kalian pada kegiatan presentasi di Zoom meeting, peserta didik dapat mempresentasikan informasi penting tadi pada teks tentang perjuangan melawan penjajah. Kemudian yang nomor 6, melalui media gambar tentang kalor yang ditampilkan pada PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dengan benar. Kemudian yang terakhir nomor 7, melalui kegiatan diskusi tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda, peserta didik dapat menulis laporan hasil percobaan dengan benar. Oke, baik, kita mulai acaranya ya. Di sini ada beberapa gambar nih. Ada gerak 1, gerak 2, gerak 3, gerak 4. Maksudnya apa ya? Nah, kita analisis bersama. Tapi sebelum menganalisis, kalian perhatikan dulu penjelasan video berikut mengenai macam-macam pola lantai dan mengkombinasikan pola lantai dengan lagu Maju Tak Gentar. Nah, perhatikan ya, nanti kita analisis gambarnya. Terlihat? Setelah kalian menganalisis gambar pola lantai tari kreasi daerah, sekarang saatnya perhatikan macam-macam pola lantai tari kreasi daerah berikut. Pola lantai adalah garis yang dilalui. Jenis-jenis pola lantai. Yang pertama, pola lantai garis lurus horizontal dan pola lantai garis lurus vertikal. Ampun jo maaf oi. Bagaimana anak-anak? Sudah paham mengenai pola lantai tari kreasi daerah? Sebelum kalian melakukan kegiatan LKPD 3, sebaiknya mari simak contoh menampilkan tari kreasi daerah dengan mengkombinasikan lagu Maju Tak Gentar berikut. Oke, sudah ya? Sudah lihat, sudah menyimak penjelasan mengenai pola lantai tari kreasi daerah? Sudah, Guru. Halo? Adik-adik? Sudah, Semangat? Masih. Oke, yuk kita analisis gambarnya. Ternyata gambar-gambar di sini maksudnya tentang apa ya? Tentang pola lantai, Bu. pola lantai, gambar pola lantai. Nah, Ibu mau tanya nih sama Mbak Dek Leli, coba. Pada gambar 1, gerak ke 1, kira-kira gambar pola lantainya itu bagaimana, Dek Leli? Pola lantainya selang-seling, tapi dia vertikal, Bu. Mereka sedang apa? Kelihatan, Ibu. Membentuk formasi, Bu. Tegap. Itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Nggak sih, Zah? Iya, Bu. Di sini Itu Ibu jelaskan nggak kelihatan. Di sini gambarnya dilihat, mereka melangkahkan kaki ya. Berarti artinya berjalan tegap ke depan. Nah, mereka sedang berjalan tegak ke depan, memegang gendewa. Nah, kemudian gerak kedua, coba. Mereka sedang apa? Sedang Mm-mm. mengangkat gendewa ke depan, Bu, lalu ditarik ke atas.
pinter mengayunkan gendawanya ya ke depan, kemudian ditaruh ke atas. Nah, di sini ya, di depan ke atas. Oke, gerak ketiga Mbak Susi, apa yo? Itu Gendawanya dikumpulkan di tengah, Bu. Kemudian berputar. Iya, berjalan ya, memutari, kemudian memegang gendawanya dikumpulkan, pintar. Kemudian yang gerak keempat, Dek Aziza. Saya, Bu, saya saja, Ya. Bu. Oke, Mbak Leli, Dek Leli, silahkan gerak keempat. Meluruskan tangan kanan ke atas, lalu menekuk, pandangan menatap tajam ke depan, Bu. Kepala menengok ke kanan. Benar, pintar sekali. Oke, karena sudah pintar-pintar, Ibu minta tepuk Boboiboy dulu. Masih ingat nggak? Ibu contohkan lagi. Ya, Bu, contohkan lagi. Udah lupa. Oke, ini lebih semangat dulu. Nah, perhatikan. Ibu nyalakan kamera. Nih, caranya seperti ini kalau tepuk Boboiboy. Tepuk Boboiboy, prok anak cerdas, prok anak hebat, prok terbaik. Oke? Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Tepuk Boboiboy. Anak cerdas, anak hebat, terbaik. Ya, hebat-hebat anak Ibu. Oke, Ibu lanjutkan. Masih semangat ya? Masih, Bu. Sudah paham belum nih tentang pola lantai? Sudah, Bu. Sudah. Ya, Ibu lanjutkan. Sekarang kalian perhatikan di LKPD 1. Di LKPD 1, kalian, Ibu minta untuk mengkombinasikan gerak pola lantai dengan lagu Maju Tak Gentar. Nah, setelah itu, kalian praktiskan dan divideokan. Nah, durasinya gimana, Bu? Durasinya selama 4-5 menit. Dikumpulkan paling lambat hari ini jam 8. Bisa? Bisa, 2 menit lagi orang. Bisa tidak? Bisa, Nah, Bu. dilakukannya secara berkelompok ya. Seperti Ibu sudah kirimkan file kelompok ya, adik-adik. Ya, Bu. Dengar? Dengar, Bu. Siap. Iya. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Nah, berbicara mengenai lagu Maju Tak Gentar, apakah makna dari lagu Maju Tak Gentar? Ada yang tahu tidak? Saya, Bu, saya. Apakah makna dari lagu Maju Tak Gentar, Dek Leli? Nah, kalau kita maju itu ketika membela kebenaran, jangan takut-takut, Bu. Berarti berjuang itu tidak boleh takut, tidak boleh patah semangat, Bu. Benar, harus semangat ya. Iya, Bu. Perjuangan benar sekali, hebat. Tepuk salut buat Dek Leli. Tepuk salut. Jempol. Nah, kita harus selalu semangat layaknya perjuangan kemerdekaan kita. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih semangat para pejuang mempertahankan kemerdekaan, kalian simak teks perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada bahan ajar. Nah, Ibu sudah bagikan linknya ya, tadi di WhatsApp grup. Silahkan kalian baca terlebih dahulu, kemudian kalian perhatikan di LKPD 2. Nanti kalian tentukan informasi penting yang ada pada teks perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah, saat pembelajaran kedua kan kita sudah belajar cara menentukan informasi penting pada teks narasi sejarah. Nah, sekarang kita prakteknya nih. Coba nanti kalian temukan informasi penting yang ada pada teks narasi sejarah. Di LKPD 2 nanti ada kolom seperti ini. Nah, kalian tentukan informasi penting apa saja yang ada pada teks perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Oke, silahkan 10 menit siap ya? Iya, Bu. Silahkan mengerjakan. Sudah selesai? Sudah selesai, Bu.
Sudah selesai. Kelompok 1 sudah selesai belum? Sudah, Bu. Ya, oke Dek Aziza, kelompok 1 mewakili. Coba bacakan hasilnya, informasi penting apa saja dalam kolom bentuk perjuangan fisik. Bentuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan, bentuk perjuangan fisik dengan perang melawan penjajah, Bu. Kemudian Dengan membentuk itu, Bu, pasukan di tiap daerah, Bu. ya, kemudian Eh, Mbak Leli bisa kelompok saya, Bu. Mbak Leli dilanjutkan. Bentuk perjuangan fisiknya ada banyak, Bu. Ada pertempuran 10 November di Surabaya. Ada pertempuran Ambarawa di Semarang. Pinter. Terus Kemudian ada Bandung Lautan Api, Medan Iya, Area, benar. dan serangan 1 Maret di Yogyakarta, Bu. Oke, pintar, benar sekali ya. Kita berikan tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Prok, 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 jempol, jempol, Saling jempol-jempol, jempol, jempol-jempol. salut gitu loh. Oke, untuk kelompok 2, silakan Mbak Susi. Bentuk perjuangan diplomasi, informasi pentingnya apa saja ya? Bentuk perjuangan diplomasi melalui Perjanjian Lunggarjati tanggal 10 November 1946, Perjanjian Danville tanggal 17 Januari 1948, Perjanjian Royan tanggal 17 April 1949, dan penandatanganan Perjanjian Royan tanggal 7 Mei 1949. Hebat sekali ya, benar sekali ya. Sama tidak kelompok 1 jawabannya? Sama ya? Sama, Bu. Pintar-pintar sudah bisa menemukan informasi penting pada teks perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah, berbicara mengenai perjuangan nih, Ibu mau cerita sedikit. Kan kalau kita perhatikan nih pahlawan kita saat berperang, ada yang tahu tidak? Alat perang yang digunakan pahlawan kita menggunakan alat perang apa? Bambu runcing, Bu. Bambu runcing. Walaupun kita menggunakan alat tradisional, kita, negara Indonesia bisa merdeka, bisa menang melawan penjajah. Padahal penjajah itu menggunakan alat-alat perang yang modern. Contohnya ini nih, alat perang meriam. Ada yang tahu? Ada yang pernah lihat? Pernah, Bu, tapi gambar. Oh, gambar. Nanti kita rekreasi ke museum ya. Nanti ada meriam kuno seperti ini gambarnya. Nah, nanti kita lihat aslinya ya saat rekreasi. Ada, Bu, di Kota Tua Jakarta, Bu. Iya, udah pernah Dek Leli? Pernah, Bu, waktu itu jalan-jalan sama Mama sama Papa, Bu. Oke, ketika sip. Berarti sudah tahu ya, Dek Leli. Nah, ketika para penjajah menembakkan meriam dan mengebom, tentu saja kan suhu udara akan berubah menjadi lebih panas. Benar tidak? Iya, Bu Guru. Nah, bicara mengenai panas, tentu kalian masih ingat ya, pada pembelajaran kedua, kita telah belajar mengenai kalor. Ada yang masih ingat? Nah, berikut Masih, Bu, kalor. contoh gambarnya nih, kalor. Ada yang pernah merebus air? Pernah, Bu, bantu Pernah, Bu. Gimana? Merebus air buat mandi, Bu. Iya, merebus air buat mandi bisa. Nah, ketika kalian merebus air kemudian kan mendidih, kalian bisa tutup pancinya akan keluar apa? Uap air bukan, Bu. Uap air, pinter, ada asapnya ya. Iya. Nah, asap tersebut, Ada, Bu. asap tersebut adalah air yang terkena panas dan menjadi uap air. Nah, peristiwa ini disebut dengan perubahan wujud dari cair ke gas. Benda cairnya apa? Air, Bu. Air.
Kalau benda gasnya? Asap, Bu. Asap. Asap atau uap air. Uapnya itu, Bu. Asap lainnya. Contoh lainnya ini ada 3. Coba dibacakan semua, Dek Leli. Contoh lain perubahan wujud karena penguapan sebagai berikut. 1. Bensin dibiarkan di tempat terbuka, lama-lama akan habis. 2. Minyak kayu putih dibiarkan di dalam botol terbuka, dalam waktu lama akan berkurang isinya. Yang nomor 3 tidak kelihatan. Ibu bacakan kalau tidak kelihatan. Nomor 3, baju basah akan kering ketika dijemur di bawah panas matahari. Nah, baju basah itu awalnya basah, kemudian jadi kering. Nah, airnya itu menguap seperti itu. Nah, sudah paham belum mengenai itu? Sudah paham ya mengenai perubahan wujud? Nah, sekarang kalian perhatikan di LKPD ketiga. Yuk kita lakukan percobaan mengenai pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda. Nah, di LKPD 3, kalian lakukan percobaan. Di sini ada bahannya sapu tangan, kemudian baskom, air, kemudian sapu tangannya dicelupkan. Nah, ikuti langkah-langkahnya ya. Oke? Halo. Oke, Bu. Ya, Bu. Siap, Bu. Ya, masih semangat tidak? Masih. Masih, Bu. Semangat ya. Ya, itu lagi. Kalian ketika melakukan percobaan ini kan membutuhkan waktu yang lama. Nah, Ibu minta dikerjakannya per kelompok. Nah, Ibu sudah bagikan kelompoknya ya. Nah, nanti kalian berkelompok melakukan kegiatan percobaan pengaruh kalor ini, kemudian tulis kesimpulannya, laporannya di kolom yang sudah disediakan pada LKPD 3. Nah, dikumpulkan di Google Form. Nanti alamatnya Ibu kirim. Paham anak-anak? Adik-adik, Guru. Paham, Bu. paham? Ya, karena sudah paham, maka lakukan penilaian di Quizzes. Coba buka HP-nya, aplikasi Quizzes. Kalian masukkan kode My Quizzes-nya. Kemudian jangan lupa berdoa dulu sebelum memulai game. Lalu jawab soal dengan begitu ya. Silahkan. Sudah selesai? Sudah. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Oke. Bu. Pintar. Ibu mau tanya nih, tadi kita belajar tentang apa saja sih? Ada yang bisa menjawab pertanyaan itu? Tadi kita belajar tentang apa saja, adik-adik? Tadi kita belajar Satu pola lantai tarik daerah, Bu. Iya, pintar. Pola lantai tarik daerah. Kemudian? Mencari informasi pada teks narasi sejarah. Mencari informasi pada teks narasi sejarah. Pintar. Kemudian? Percobaan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda, Bu. Pintar sekali. Berarti sudah paham, sudah memahami semua. Nah, nilainya juga sudah bagus-bagus nih di kuisnya sudah mulai muncul. Nah, nanti Ibu kirimkan beberapa anak yang melakukan remedi dan melakukan pengayaan di WhatsApp grup ya. Nah, karena sudah paham semua, nanti besok kita akan belajar mengenai proses pengakuan kedaulatan oleh Belanda dan sikap dalam keragaman. Nanti kalian baca-baca dulu ya sebelum melakukan pembelajaran besok pagi. Ibu juga mengucapkan terima kasih sebelum ditutup ya. Ibu mengucapkan terima kasih kepada orang tua, Bapak, Ibu, Bunda, Ayah yang sudah mendampingi adik-adik ini belajar. Semoga selalu sabar dan tidak marah-marah ya. Biasanya itu kalau orang tua anaknya belum paham itu emosi. Jangan emosi ya ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, sekarang karena sudah selesai pembelajaran hari ini, kita tutup doa bersama dipimpin oleh Mbak Leli lagi. Yuk, Dek Leli. Baik, Bu. Oke, mari teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu Guru? Alhamdulillah sudah selesai. Nah, Ibu ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Guru. Sama-sama. Silakan boleh keluar dari Google Meet.